Apa sih kekristenan itu? Nama Kristen itu dimulai dari Antiokhia. Di dalam kitab Ma'ases Lihim pasal 11 ayat 26 itu ditulis bahwa penyebutan kata Kristen itu dimulai pertama kali di Antiokhia. Kita mulai membaca terlebih dahulu dari kitab Ma'ases Lihim atau Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 berkata, dan ketika menemukannya, dia membawanya ke Antiokhia, dan terjadilah selama setahun penuh mereka berkumpul bersama dalam jemaat dan mengajar kerumunan orang yang cukup banyak, dan para murid itu disebut Kristen untuk yang pertama kali di Antiokhia. Nah, saudara lihat, murid-murid di sana dikatakan disebut Kristen untuk yang pertama kali. Saudara tahu Kristen itu diambil dari kata apa? Kristus. Mesianik diambil dari kata apa? Mesias. Nah, saya akan menyoroti kata Kristus itu, saudara. Dan Kristen. Sebetulnya kalau saudara memperhatikan, kata Kristen itu bukan merupakan ungkapan bahwa murid-murid itu seperti Kristus. Salah. Sekarang saya buka rahasia yang selama ini terselubung, tersembunyi, yang tidak seorang pun yang tahu. Bahwa sebetulnya saudara, yang disebut murid-murid itu adalah jemaat yang berbahasa Yunani, yang menyebut Yesua itu sebagai Kristus. Sekali lagi, siapa sebetulnya orang yang disebut Kristen itu? Kristen itu sebetulnya adalah merupakan kata ejekan. Ya, Kristen adalah kata ejekan. Loh, kok diejek kenapa? Karena orang-orang yang memanggil Yesua, mereka mengatakan Kristus, yang artinya yang diurapi. Nah, jemaat Yahudi itu tidak terima. Maka orang itu dijadikan ejekan oleh orang-orang Yahudi. Karena apa, saudara? Karena istilah Kristus itu bukan seperti yang kita bayangkan. Kristus artinya yang diurapi oleh Roh Kudus. Itu keliru sekali. Tetapi Kristus atau Kristos itu sebetulnya adalah merupakan panggilan dari anak pertama dari imam wanita pada kuil 1000 imam wanita. Dan kata Kristus itu sebetulnya diambil dari nama minyak krisma. Minyak krisma sampai hari ini masih dipakai oleh agama Katolik. Dan kalau saudara melihat dalam liturgi Katolik yang ada yang namanya misa krisma, maka dia akan keluarkan 3 botol minyak yang ada huruf-hurufnya OI, OS, SC. Kita mungkin tidak tahu apa itu dan orang tidak pernah bertanya. Tetapi sebetulnya SC, OS, dan OI itu memiliki arti. SC itu singkatan dari Sacred Chrisma atau Krisma Suci. Minyak yang digunakan untuk pembaptisan, untuk konsekrasi uskup, dan konfirmasi. Ini minyak yang ditulis SC. Kemudian yang OS itu singkatan Oleum Sanctum. Ini adalah minyak katekumen yang digunakan untuk pembaptisan dewasa. Kemudian yang OI itu singkatan dari Oleum Infirmorum. Itu adalah minyak yang digunakan untuk penyembuhan dan minyak penyucian. Itu misa krisma, saudara. Kita memang tidak mengenal karena kita sebetulnya punya akar sumber itu ke Ibrani. Tetapi mereka itu Yunani dan mereka menggunakan bahasa Latin. Nah, kenapa sampai murid-murid itu diejek
dengan sebutan Kristen. Karena orang Yahudi itu jelas tidak terima kalau Yesua itu disebut Kristus. Karena Kristus pada waktu itu di sekitar Antiokhia itu merupakan penyebutan dari anak imam wanita dari kuil 1000 imam wanita. Saudaraku yang terkasih, waktu itu di Yunani banyak penyembahan berhala. Salah satunya adalah kuil 1000 imam wanita. Dan di kuil itu banyak sekali dewa-dewa dan dewi. Ada Dewi Artemis atau Dewi Diana, atau yang disebut dengan Dewi Kesuburan. Kemudian ada pula Egeria, Nimfa, kemudian Dewa Absinthus, Dewa Hermes, Dewa Tutunus, Dewa Priapus, dan yang menjadi imam di kuil 1000 imam wanita itu tentunya adalah seorang wanita yang syaratnya adalah masih gadis. Nah, untuk menjadi imam di situ, saudara, maka orang wanita itu harus mau selaput keperawanannya dirobek dengan salah satu dari patung-patung yang ada di sana. Apakah itu patung Dewa Absinthus? Tapi untuk menjadi imam di situ dia harus rela menanggalkan keperawanannya dan dia harus mempenetrasi dirinya sendiri dengan kelamin patung tersebut yang terbuat dari batu. Harus dilumuri dengan minyak krisma. Dan ketika selaput keperawanan dari imam tersebut sudah direngut oleh patung Dewa Absinthus dan dewa yang lain, maka dia punya hak untuk menjadi imam di situ. Dan nanti kalau imam wanita ini menikah dan dia mendapatkan anak, maka anak pertama itu disebut Kristus. Nah, itu sebabnya orang Yahudi tidak terima. Loh, kok Yesua kok disebut Kristus? Tidak boleh. Nah, itulah latar belakangnya, saudara. Dan saudara lihat di sini ada peninggalan-peninggalan, ya, salah satu dari 7 keajaiban dunia itu adalah kuil Dewi Artemis atau Dewi Diana yang ada di Efesus di Turki. Saya coba melihat jarak antara Efesus dengan Antiokhia itu jaraknya 81,3 km. Ini bisa dilihat di perhitungan jarak di website itu. Nah, itulah yang saya katakan, saudara, bahwa Kristen itu sebuah ejekan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kekristenan itu sangat mirip sekali dengan pola mitologi. Salah satu di antaranya kalau saudara melihat di sini, bukankah teologia Kristen berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah merupakan Tuhan Tritunggal. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian Dewa Mitra juga Tritunggal, yaitu Mitra, Ahirman, dan Ormat. Kemudian Dewa Osiris juga Tritunggal, yaitu Osiris, Isis, Horus. Dewa Bagus, yaitu Bagus, Apolos, dan Jupiter. Belum lagi agama-agama lain yang ada di daerah India. Saudara tentu tahu, ada yang disebut Trimurti. Lalu kalau begitu untuk apa kita percaya dengan Tritunggal? Kalau begitu sama saja dong. Itulah yang membuat orang menjadi goncang, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jika saudara memanggil nama Sang Juru Selamat itu dengan panggilan Yesus Kristus, pasti akan tergoncang karena syarat dengan alam dewa. Ingat, Yesus Kristus itu nama Yunani, sedangkan Yesua Hamasya itu adalah nama Ibrani, nama yang tidak boleh diubah, sama seperti nama Yahweh yang juga tidak boleh diubah.